mungkin tahu dari beberapa ya, maksudnya aku kalau marah ya berantem, aku harus melawan gitu. Itu birunya sih dari atas kepala sampai sekujur tubuh. Ternyata memang kamu nggak boleh punya attachment. Aku jadi lebih berat dan lebih keras ke mereka. Lebih keras ke mereka. Ada kasus. Oh ya. Apa yang terjadi dengan Wanda Hamidah pada saat itu? Kasus itu in the lowest point of my life. Lonely. And then I feel so lost. Allah kasih peristiwa yang boom gitu. Mencari sesuap nasi, Yes. betul-betul literally sesuap nasi. Masa iya sesusah itu? Ada di titik itu? Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hari ini istimewa sekali. Saya Penny Rose akan mewawancarai bintang tamu yang hadir sambil minum teh. Ada Wanda Hamidah. Hai. Halo, terima kasih udah diundang. Kalau kita mendengar kata Wanda Hamidah itu yang teringat kalau buat aku ya, itu adalah masa reformasi. Kamu foto ngasih bunga gitu ya. Tapi kan jauh sebelum itu kamu mulainya dari model ya, dari sampul. Umur 12 tahun. Oke, kalau gitu kita langsung aja masuk ke vintage teacup di mana kita mau menunjukkan foto berikut ini ya. Kalau kamu lihat foto itu lagi unyu-unyunya. Kelas 1 SMP. 1 SMP itu 12 baru tahun. SMP 1. Baru lulus SD ya. Iya. Aku tahun 89 itu. Oke. Terus ada di cover. Dulu kan sesuatu banget ya ada di cover majalah. Tuh kayak di setiap lampu merah ada muka Wanda Hamidah gitu kayak wow. Masa kecil Wanda Hamidah tuh seperti apa sih? Ya masa kecil aku bahagia, sederhana ya, maksudnya sederhana. Kita kalau secara ekonomi we are not coming from the rich people, tapi berkecukupan gitu, dan papa mama selalu memberikan yang walaupun nggak kaya tapi selalu memberikan yang terbaik gitu. Misalnya pendidikan harus sekolah, harus les gitu, walaupun aku nggak tahu duitnya dari mana. Pokoknya kerja keras, pokoknya anak-anak harus sekolah, terus harus ngaji, harus sholat gitu, harus. Terus tiap minggu papa selalu bawa kita ke, nggak fancy tapi sangat berkesan, tiap minggu kita naik sepeda ke Monas gitu, olahraga di Monas gitu. Jadi dan kamu kan olahragawan banget juga ya. Iya banget. Main basket loh SMA-nya. Main basket dulu aku tim dari SD, SMP, SMA. Terus taekwondo juga, pencaksilat juga. Kuliah aku ikut Trisakti Diving Club. Mungkin orang ekstrakurikulernya beda, tiba-tiba aku nyasar ke Trisakti Diving Club karena ketika aku turun dari bis, aku selalu naik bis ya. Aku naik bis dari SD sampai kuliah. Jadi ketika aku turun bis ke kampus aku, lewatin Trisakti Diving Club. Ih, diving kok enak banget, random banget ya, gue tiba-tiba daftar diving di Trisakti Diving Club. Jadi sama diver juga gitu, terus udah gitu. Jadi bisa dong masih sampai sekarang masih. Alhamdulillah, iya. Gak nyangka ya. Udah gitu ya. Kalau aku pernah lihat nih Wanda main basket. Kecil tuh kayaknya otot semua gitu, tulang semua. Emang suka olahraga sih. Suka olahraga. Tapi kalau 3 hal yang mendeskripsikan seorang Wanda Hamidah itu apa? Kalau disuruh mendeskripsikan Wanda Hamidah itu 1 apa? 2 apa? 3. Keras. Kerasnya gini loh, bukan keras kepala batu gitu, bahwa buat aku tuh hidup yang benar itu benar, yang salah itu salah, dan mudah-mudahan pokoknya aku tuh kayak I need to have my freedom ya, ya terutama freedom dalam mengemukakan pendapat gitu. Aku tuh ngerasa bahwa kita nggak boleh takut mengatakan sesuatu yang benar yang kita lihat, terutama yang kita lihat dan kita alami dan menurut kita itu salah. Itu sih, jadi dari dulu itu idealis begitu? Ya. Dari dulu atau sejak dari kuliah dulu sih, hukum? Dari dulu. Iya, dari kecil. Boleh dibilang dari kecil. Terus aku nggak tahu, mungkin diajarin sama papa gitu ya, bahwa kita harus
kuat, harus karena orang tua juga ngajarin yang benar itu benar, yang salah itu salah. Terus yang melawan penindasan tuh dari contoh dari SMA deh gitu. Aku pernah dikeroyok dan dipukulin kakak kelasku. SMA 3 tahu dong ya. Karena aku nggak suka diintimidasi, aku nggak suka dibully. Nih junior yang ngeselin. Tapi kan gitu, kalau dulu kan zaman SMP, SMA, kalau ada yang bening dikit apalagi model itu jadi sasaran udah jadi model terkenal. Udah jadi bintang sabun itu ya? Belum, itu kuliah. Oh itu kuliah? Itu sabun, ya. Udah kan? Diore ya. Yang main sepeda udah jadi di mana-mana udah cover Dewi lah itulah. Dimasuk SMA gitu. 3 itu kan SMA yang populer banget gitu, tempat banyak anak-anak top gitu kan di situ. Itu hutan belantara banget ya. Bayangin satu kelas kita udah nggak menemukan sekolah seperti itu kali ya. Satu kelas satu angkatan 16 kelas, satu kelas 50 orang. Banyak banget. Satu angkatan ya. Oke. Jadi ya dahsyat kan ya. Jadi kamu diapain sampai akhirnya dikeroyok? Enggak, biasanya kan kalau zaman dulu aku nggak tahu zaman sekarang masih ada apa enggak. Mudah-mudahan nggak ada. Kalau dulu kan misalnya teman-teman aku ada yang rambutnya di highlight dikit, dijambak-jambak gitu. Sampai fisik kayak gitu? Fisik. Ada yang pakai eyeliner, bulu mata, maskara. Soft lens ya. Warna-warni ya, dicolok-colok. Sebenarnya. Terus rok pendek dikit. Di dedel. Kamu diapain gitu? Aku tuh cuma tapi kan dasarnya gitu, aku tuh kalau masih diomongin A, B, C, binatang semua, aku orangnya dikata-katain. Cuek aja. Maaf ya, nanti kan ada sensor kan lo apa? Kan di zaman dulu gitu ya, gitu ya. Aku bodoh amat gitu. Aku nggak terganggu dengan perkataan orang, tapi kalau udah sentuh aku terbakar. Aku emosi. Pernah di satu istirahat aku gini. Terus aku dorong 2 tangan lebih keras lagi. Terus dia bilang, adalah ceritanya premannya. Cewek cowok nih? Cewek lah. Kalau cowok kan begini ya. Kalau cowok minta nomor telepon. Itu juga yang membuat mereka marah, cewek-cewek ini. Kakak kelas banyak yang naksir. Terus jadi kan merasa tersaingi kan gitu. Jadi ya udah pulang sekolah gue tungguin pulang sekolah di gang sebelah mana gitu. Fight. Terus dengan tololnya Oke, 1 lawan 1 masa nggak bisa gitu. Ternyata baru 3 menit deh 1 lawan 1-nya. Kok banyak banget. Tiba-tiba ada yang bantuin banyak. Pas 1 lawan 1 kamu menang nggak? Baru 3 menit kan masih big book, belum tahu ya siapa yang menang, belum ada yang jatuh lah, baru 3 menit. Tiba-tiba berek gitu. Iya. Terus 10-20 orang. Serius? Untung dulu belum zaman viral ya. Kalau zaman viral, Wanda Hamidah. Terus disiram Fanta, Coca-Cola, udah digebukin disiram gitu ya. Tapi seru banget. At that time tuh ya udah belum viral, belum zaman viral, belum ada video-video gitu kan. Kalau enggak udah. Tapi kan enggak ada bukti, tapi sampai maksudnya itu birunya sih dari atas kepala sampai sekujur tubuh tuh. Memar. Iya, memar semua, biru-biru di tulang rusuk, di paha, gitu kan namanya dipukulin ya. Terus tapi besokannya? I was still standing. Terus udah dipanggil ke sekolah, aku diskors 3 hari, mereka 1 minggu. Karena dulu ke sekolah negeri kayak kalau ini satu geng ini ada yang anak orang kaya banget lah gitu ya, kepala PUMG gitu kan ya, rata-rata ya. Sekolah negeri kan dulu gitu banget ya, ada anak orang berkuasa, punya banyak duit gitu kan. Terus katanya, Wanda kenapa mau ngeladenin perkelahian itu, kenapa nggak ngadu ke guru? Ya nggak mungkin dong, gue cemen banget ngadu ke guru kan. Bukan gitu. Wanda banget lah. Satu keras. Anyway, terus tapi ada hikmahnya karena semenjak kekalahan gue itu, ini berlaku di segala lini dan ini pelajaran kehidupan ya, bahwa itu juga hari kemenangan aku. Karena semenjak hari itu hidup aku terbebas. Aku nggak diganggu lagi karena mereka tahu ganggu aku ngelawan. Ini nggak bisa
nurut ini anak kita. Jadi udah deh, nggak usah diapa-apain lagi. Alhamdulillah. Jadi aku ngerasa hari aku dikalahkan dengan tidak fair, itu adalah hari kemenangan. Karena aku udah nggak digangguin lagi. So for me it's worth it. Jadi memang kezaliman itu intinya harus ya kayak Palestina ya. Kayak ya lu mesti ngelawan. Terus gitu. Karena makin kita nggak ngelawan, ya sebentar lagi kita membiarkan. Ini analoginya jadi Palestina terus nggak apa-apa ya. Mau kita membiarkan Palestina dihabisi, one day it will come to us. The Zionists will come to us. Dan udah mulai sih. Gitu. Intinya itu sih. Jadi ya kalau nggak mau, bilang nggak mau. Kalau ya A, B, itulah seorang Wanda Hamidah ya. Keras Iya. Ada ya bukan aku nggak punya toleransi, ada gitu. Tapi kalau udah di tahap bahwa ya ada batasannya lah. Ada batasannya lah. Kalau ada kemudaratan gitu ya, di banyak hal yang aku harus menutup mata. Tapi ada hal yang I have to speak up, I have to do something, I have to say something. Dan aku orangnya lebih ke ya kan kalau di Quran dan hadis kalau ada kezaliman ya kita harus kalau bisa yang pertama adalah melakukan aksi ya. Itu entah dengan perbuatan, entah dengan perkataan atau entah dengan tulisan untuk mengingkari kezaliman itu. Nah, yang kedua ini selemah-lemahnya iman mengingkari dari hati gitu. Itu satu. Dua, Wanda Hamidah, seorang Wanda Hamidah adalah orang yang ibu yang perempuan yang baik ya. GR banget ya. Nggak tahu. Tapi kan ya kita kalau dari luar sih ngeliat Wanda Hamidah, apalagi dari zaman dulu gitu kan, kayaknya dari muda udah terkenal, cantik gitu ya, berprestasi. Terus ya pernah masuk ke politik dan lain sebagainya. Pernah nggak sih ada masa-masa star syndrome, ngerasa kayak aku tuh keren banget? Pastinya aja. Kapan tuh? Pernah mengalami itu sih. Mungkin kapan ya? Pada saat mungkin bukan populer ya. Pada saat kita dikasih jabatan, gitu ya, kita suka ngerasa bahwa tapi kayak diri aku tuh ini banget, selalu ada kontradiksi sendiri di dalam hati sendiri gitu ya, bahwa kayaknya dulu kalau jadi pejabat tuh harus difasilitasi gitu. Harus dijamu gitu, padahal enggak seperti itu. Justru sebaliknya kita pejabat itu dan wakil rakyat itu kan is a service, harus melayani rakyat ya, bukan dilayani rakyat gitu. Pada saat itu manusiawi sempat ngerasa terbiasa dengan fasilitas. Ya pokoknya sempat kalau nggak misalnya let's say aku datang terus nggak telat gitu. Nggak, maksudnya aku datang terus nggak disambut. Bukan nggak disambut, kok aku datang nggak, misalnya aku diundang sebagai pembicara, kok aku nggak duduk di depan ya, gitu lah. Jadi aku suka tersinggung, kok lo ngundang, gitu lah. Kok undang nggak duduk di depan ya, gitu. Kayak aku suka, ternyata salah, nggak boleh gitu. Jadi ada masa-masa itulah ya. Ada masa-masa itu, now kalau mikir aku jadi suka ketawa gitu. Kalau sekarang datang kalau bisa paling belakang. Kalau bisa orang nggak usah lihat gimana caranya gue datang ke satu tempat, nggak menjadi perhatian orang kalau sekarang ya gitu, kayak karena udah nggak nyari atensi itu lagi gitu. Kalau atensi yang datang kayaknya. Atensi yang datang. Ya gitu sih, pokoknya aku udah makin jauh dari sorotan. Buat aku, hidup aku makin lebih damai gitu. Ada insecure-nya nggak sih seorang Wanda Hamidah? Insecure-nya tuh pada saat apa atau tentang apa biasanya bikin kayak aduh gitu, nggak yakin, nggak nyaman, nggak percaya diri lah gitu. Kita lihatnya kan pede banget ya, olahraga dicolek balik gitu. Aku nggak pernah merasa jadi orang insecure atau minder ya, gitu. Bahasanya ya mungkin agak sama dengan minder ya, karena
aku pengen orang ngelihat aku dari seorang Wanda Hamidah ya, lihat karakternya, lihat orangnya. Jadi bukan karena barangnya, jabatannya, apa yang dia pakai, jabatannya. Justru sekarang setelah meninggalkan dunia politik, terus entertainment juga, it's not really, nggak terlalu gitu ya. Kadang-kadang kalau dikenalin orang gini, aku pengen membuat diriku as humble as ashes gitu, seperti debu ya kalau kata Rumi. Jadi ketika aku membuat diriku as humble as ashes, seperti debu, ketika ada orang yang bahkan nggak menganggap merendahkan, ya biasa aja. Justru ketika ada orang, misalnya aku naik Gojek deh, Pak Wanda Hamidah ya, gimana Mbak, yang dulu di politik ya, dulu DPR ya. Jadi aku lebih merasa, wow, masih dikenal, membuat aku kok lebih senang, lebih menghargai itu. Lebih bahagia, lebih menghargai hal-hal kecil gitu. Jadi ya. Kalau ini apa nih? Momen apa nih? Oh, itu momen inaugurasi ketika lulus kuliah. Oh, kuliah? Kuliah. Ya ampun, masih kayak anak SMA ini sukanya ya. Kecil aja. Itu momen inaugurasi, habis sidang, udah lulus, sebelum wisuda ada inaugurasi. Itu dosen saya yang luar biasa, Pak Adi Andoyo, mantan Hakim Agung yang sangat idealis juga. Dulu alhamdulillah ya, Trisakti banyak role model, dosen-dosen yang luar biasa kayak Pak Adi Andoyo, mantan Hakim Agung yang lurus di jalannya gitu. Ada Pak Benyamin Mangkudilaga gitu. Jadi seneng ketemu mereka yang bisa jadi role model aku ketika aku masuk ke politik gitu. Oke, ini. Oh ya, itu peristiwa itu reformasi. 12 Mei reformasi sebelum penembakan terjadi. Itu hari yang sama. Jadi kalau dibilang titik balik hidup aku di situ, nggak bisa dipisahkan dari peristiwa itu sih. 12 Mei 1998, di mana untuk pertama kalinya ya kita waktu itu kan kita tahu ya ada rezim Soeharto berkuasa selama 32 tahun. Tapi ya itu, aku orangnya walaupun secara kasat mata rakyat terlihat baik-baik saja, tapi ternyata nggak baik-baik saja karena kita nggak punya kebebasan berpendapat, freedom of speech nggak ada, freedom of right to say something juga nggak ada, pemberedelan ya. Semua, terus kalau aktivis-aktivis banyak yang diculik juga, banyak yang dibunuh. Pada saat itu kan kita resah ya, maksudnya walaupun kita terasa baik-baik aja, tapi kita nggak baik-baik aja. Dan ini juga mungkin fenomena yang dirasakan masyarakat dunia. Aku ambil analogi lagi nih. Dunia. Pada saat itu mungkin yang aku dirasakan saat ini oleh masyarakat dunia, ketika mereka nggak bisa bicara genosida di Palestina. Kamu dianggap, bayangin kamu bicara support humanisme, kamu ditangkap. Di Jerman kamu ditangkap, di Amerika kamu ditangkap, kamu kalau lihat demo-demo di Amerika, kamu bahkan dicap teroris. Kamu bayangin nggak, kamu bilang jangan bunuh orang, stop pembunuhan, kamu bisa ditangkap karena kamu membela kemanusiaan. Jadi untuk seorang Wanda Hamidah yang A, B, jadi ini sebuah membela kebenaran kok tiba-tiba jadi tidak bisa. Jadi normalnya jadi kayak nggak normal gitu kan. Karena yang normal jadi nggak normal gitu. Iya kan? Maksud aku gini, kok kita sampai nggak bisa ngomong sesuatu yang benar, menyalahkan sesuatu yang salah, itu walaupun secara kesejahteraan kita baik-baik saja, ya waktu itu ada Krismon juga sih. Tapi the freedom of speech is buat aku penting banget gitu. Kalau sampai kita kayak nyaman-nyaman aja, padahal kita nggak bisa ngomong sesuatu yang salah, nggak bisa membela kebenaran. Well, something wrong with you gitu. Kayaknya
kayak kita menjual menjual harga diri. Iya aja, yang baik-baik aja, padahal nggak baik-baik aja gitu ya. Gitu. Dan jadi kamu sebut ini sebagai titik balik. Jadi orang munafik. Titik balik seorang Wanda Hamidah. Peristiwa itu ya, karena untuk pertama kalinya aku mengalami secara fisik ngelihat gini. Kita ngelihat polisi, tentara oke. Tapi diserang polisi dan tentara dengan tank-tank besar, ngerasain gas air mata, melihat teman kamu dibunuh depan mata kamu. Lihat. Iya. Lihat. Ngelihat teman-teman ditembakin, ngelihat selongsongan peluru kayak di medan perang. Ya itu gitu loh. Jadi kayak ya harga demokrasi tuh mahalnya minta ampun. Kita belum lagi rakyat yang dibakar, yang di mal-mal ratusan rakyat ya, yang dibakar hidup-hidup gitu. Ini baru 4 mahasiswa Trisakti, dan kemudian ada korban lagi di Semanggi 1, ada korban lagi di Semanggi 2 gitu. Kenapa sih kamu ngomong kebenaran, kamu ditembakin gitu. Sama ini terjadi di seluruh dunia gitu. Jadi pilihannya kita bisa diam ditindas atau bangkit melawan gitu. Dan mungkin aku orang yang memilih bangkit melawan. Ya mati melawan waktu itu sih. Maksudnya mati melawan ya, mudah-mudahan nggak mati sih, cuma memang balik lagi ya, kalau kita belajar agama ya makin kesini kan makin belajar agama. Memang yang membuat Palestina tidak merdeka, aku kasih Palestina, but this is not only Palestina ya. Kita ngomong secara general, tapi kan di masing-masing negara, di masing-masing kota kita punya bentuk kezaliman masing-masing yang membuat kita diam saja. Apalagi aku juga pernah punya masalah 3 tahun lalu yang rumahnya dirampas oleh preman pemuda Pancasila ya. Itu kan pernah viral juga. Jadi ngerasain gimana kamu rumah puluhan tahun yang menjadi milik kamu dirampas dengan kekerasan. Itu cuma setitiknya apa yang dirasakan oleh Palestina. Tapi kan aku harus memberikan perlawanan sebaik-baiknya dan sehormat-hormatnya, walaupun itu nyawa taruhannya. Gitu. Kayak Trisakti kan, ya itu juga nyawa taruhannya. Gitu. Tapi kalau kita nggak mempertaruhkan, kita akan selalu hidup dalam penjajahan. Jadi Wanda Hamidah tuhnya aku yang rangkum ya. 1, dia keras. 2, dia aktivis. Aktif sekali. Ada gini-gini, ada orang yang buat dia ingkari dari hati aja. Yang penting gue diem, gue selamat. Kalau aku harus ada sesuatu. If I can do more, I will do more gitu. Dan menurut aku ya kita nggak, kalau bentuk perlawanan ya memang nggak bisa cuma kayaknya dalam hati dan berdoa aja nggak cukup gitu. Apalagi memang bisa melakukan yang lebih ya. Iya harus bangkit melawan, apalagi sekarang kan banyak pemerintahan semakin represif kepada rakyatnya gitu. Makanya waktu itu pun akhirnya di titik itu, sesudah itu kamu akhirnya mulai masuk ke dunia politik, ke partai politik. Iya, idenya pengen I want to change the world at that time gitu ya. Ingin memberikan kesejahteraan, ingin memberikan justice to people. Kan dulu soalnya ngomongin gitu, kamu kalau ingin mengubah sistem, kamu harus berada di dalam sistem. Iya, pas di dalam, oh my God. Apa? Kenapa? Sesusah ini merubah sistem. Iya, tapi susah apa di dalam tuh susahnya? Gini, lagunya Michael Jackson. Apa? Ya, maksudnya bukan lagunya Michael Jackson. If you want to change the world, look at yourself in the mirror and change yourself. Gitu. Akhirnya, ya dulu kan ya namanya masih muda, masih idealis, pengen aku terjun ke sesuatu di politik yang membuat rakyat, yang dirasakan benefitnya buat rakyat, mereka semakin sejahtera, mereka dilindungi oleh hukum, dan mereka terjamin hak-hak, terutama hak-hak dasarnya ya, pendidikan, kesehatan, termasuk kebebasan berpendapat dan lain-lain. Tapi semakin dalam aku terjun ke politik, banyak yang semakin
semakin melenceng dan makin banyak mudaratnya. I try to fight. It's not that I'm not trying to fight ya. Di DPRD DKI aku pernah, maksudnya di dalam suatu partai koalisi yang koalisi dengan gubernur, aku menyerang kebijakan-kebijakan gubernur berkali-kali. Gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin ya. Ada anggota DPR mengecam kebijakan presidennya atau gubernurnya ketika mereka padahal satu koalisi ya. Gitu. Tapi kan aku balik lagi, aku dipilih rakyat nih. Walaupun kendaraannya partai politik. Kamu nggak pernah di-recall tapi? Enggak, gitu. Cuma dipretelin jabatannya. Di-recall enggak, karena takut public figure kan. Kalau di-recall Wandanya makin ngomong gitu, tapi oke, jadi ketua fraksi dipretelin, dicabut. Jadi komisi ini dipindahin gitu. Cara-cara yang elegan untuk mereteli seseorang gitu. Atau banyak cara di politik, atau enggak dikasih jabatan apapun gitu. Atau ya ketika pertandingan dikalahkan gitu. Maksudnya banyak. Pertandingan apa nih? Enggak, maksudnya ketika ada maju mau jadi apa gitu. Pemilu atau apa, enggak semudah itu gitu. Demokrasi. Banyak tantangannya lah ya gitu ya. Banyak tantangannya, dan buat aku cari hikmahnya lagi. Oh, ketika aku nggak terpilih, ya mungkin Allah menyelamatkan aku dari apa yang kurang cocok dan kurang baik. Iya, mungkin ini bentuk menyelamatkan menyelamatkan hambanya gitu. Jadi aku alhamdulillah gitu aja sekarang. Dan di partai politik selain mendapatkan ya kesempatan untuk tadi ya membela, memperjuangkan, juga dapat jodoh gitu ya. Betul. Aku tuh tadinya berpikir bahwa Wanda nih masuk politik gara-gara suaminya dulu. Ternyata enggak ya. Dari dulu emang udah goalsnya pengen mantan suaminya. Sorry. Ya, suami waktu itu. Mantan suaminya. Yang pertama. Mantan suami yang pertama. Iya betul. Maksudnya bukan karena itu jadi maju kan, terjun di partai politik satu hal, tapi sampai akhirnya mau menjadi wakil rakyat, anggota DPRD. Ya karena memang udah dari passion awal kamu. Memang passionate di politik gitu. Oke. Nah, bicara soal seorang Wanda Hamidah dan titik-titik terendah dalam kehidupannya gitu ya. Namanya manusia kan pasti ada up and down. Banyak sih. Up and down-nya udah bukan begini, udah tapi nggak apa-apa semuanya. Tapi nggak kelihatan, kita nggak pernah tahu gitu kan. Apalagi mungkin di masa-masa ya kamu menikah umur. Kalau bisa yang taunya yang bagus-bagus aja, Tapi kita kan taunya cuman mungkin kalau ada berita yang kayak gimana tuh ya cuma sekedar headline. Tapi di dalam-dalamnya kita nggak pernah tahu gitu. Iya. Iya, itu salah satu momen. Of course the lowest point in my life, karena ketika kamu menikah, ya itu kan dalam idealis itu kan nggak cuma dalam politik. Ketika pernikahan kan idealis juga. Oh, it's gonna be long last happily ever after gitu, kayak di dongeng-dongeng gitu. Well, turn out ya nggak begitu gitu. Jadi ya it's one of the lowest point in my life juga, karena kan nggak menyangka bahwa pernikahan akan berakhir. Karena aku tahu konsep pernikahan yang diajarin orang tuaku kan long last till death do us part gitu ya, jodoh maksudnya. Tapi gitu. Kamu yang ngajuin gugatan cerai waktu itu. Iya. Gak usah dibilangin kenapa ya. Tapi balik lagi karena kalau buat aku, kalau udah melakukan kesalahan, dimaafin satu kali, dimaafin dua kali, and that's it gitu. Jadi buat para perempuan, kalau ada suatu karakter yang tidak bisa diubah gitu, kadang-kadang gini, salahnya gitu. Nggak, ini kan bukan melakukan penyesalan, karena semua kegagalan dan kesalahan membuat diri aku ada di sini sekarang. Dan semuanya aku melihat dari kacamata hikmah gitu. Jadi kalau kita pada saat itu I blindly in love ya, maksudnya bahwa ya hanya lihat yang karena indahnya. Allah. Oke.
Terus ini pelajaran pertama ya buat kamu yang belum menikah. Kalau yang udah mau nikah ya, tapi kalau kamu menjadikan rumah tangga kamu ibadah mestinya karena Allah, ya tahan-tahan aja ya, mau suaminya kayak gimana gitu ya. Balik lagi ke kita kan, kamu mau cari pahala, tapi aku bilang, ya Allah aku pahalanya dari yang lain aja, boleh nggak? Iya. Oke, terus yang kedua memang aku nggak direstuin kedua orang tua aku pada saat itu. gitu. Jadi itu penting juga. Tolong diingat 2 poin itu, karena Allah Dan restu orang tua gitu. Jadi jangan blindly because you're in love with someone and then you decide to get married gitu. Nah, itu yang penting. Yang penting. Dan aku nggak mau gini, aku tidak mau hidup ketika aku berumah tangga ya it's idealis gitu. Aku maksudnya gini, kalau ada misalnya kekerasan KDRT ya, misalnya ya KDRT dalam bentuk apapun, verbal, baik itu fisik, baik itu verbal ya, it's a wrong thing gitu. Itu hal yang salah dan jangan dibenarkan dan jangan dibiarkan. Ya, kadang-kadang kalau nggak terjadi pada diri kita, mungkin terjadi saudara kita, anak kita nanti. Aku selalu bilang nggak bisa dibenarkan. Dan jangan dibenarkan dan jangan dibiasakan dan jangan dibiarkan. Kalau if it happen to your marriage, then you have to ambil keputusan. Yang cepat. Jadi pada saat itu menjadi salah satu titik terendah, satu karena ya pasti ya harapannya kan pengennya ideal betul, long last. Apalagi yang paling sedih, yang membuat sedih pada saat itu tuh apa? Apalagi ya? Karena ya waktu menjadi banyak in the lowest point gitu, maksudnya yang tonggak yang banyak menginikan hidup saya. Pertama ya reformasi Trisakti juga ya. Itu juga. Ketika ngelihat teman-teman tertembak. Itu di dalam hati aku kan juga kayak waduh, aku nggak mau mengkhianati teman-teman lagi. Jadi kalaupun nanti aku jadi satu pejabat, walaupun sekarang seperti deja vu ya, bahwa teman-teman 98 justru sekarang ya deja vu ya, udah banyak yang lupa perjuangannya. Tapi nggak apa-apa, semoga aku tetap jadi orang yang istiqomah gitu kan, karena istiqomah itu berat. Gitu, tapi ya doa aku setiap sholat aku tetap istiqomah dalam melihat kebenaran dan kesalahan, kejujuran, ketidakjujuran itu. Terus ya pernikahan yang pernikahan yang gagal ya. Ya bukan gagal sih, memang sampai di situ bahasanya ya, memang harus sampai di situ. Aku juga menjadi pelajaran hidup aku, terus udah gitu, tapi aku nggak ada penyesalan dari situ. Karena kalau enggak tidak lahir anak-anak yang pasti soleh-soleha, anak-anak yang luar biasa. Tapi pada saat itu pada saat itu Wanda di usia berapa tuh, berarti masih 30? 30. Masih muda kan itu sort of ya. 30. Masih muda kan, melewati itu kan ya, kita kalau belum keluar dari badai kan rasanya beda ya. Pada saat ada di turbulence itu. Atau dari badai masuk badai lagi gitu. Kapan cerahnya gitu. Pertama ada di badai itu, menurut kamu yang paling berat ketika kamu berada di fase-fase itu tuh apa? Paling berat, paling sedih, paling apanya? Apa ya? Mungkin gini, aku nggak ngelihat berat buat aku, tapi buat anak-anak ya. Itu paling berat, karena anak-anak kan juga masih kecil-kecil. Jadi mungkin aku nggak ngerasa gini, karena aku nggak pernah bisa merasakan apa yang mereka merasakan. Karena orang tuaku nggak divorce. Jadi mungkin ketika aku hidup single sendiri, aku jadi lebih berat dan lebih keras ke mereka. Lebih keras ke mereka. Pelajaran buat ibu-ibu yang lain. Karena mungkin I have to work. Jadi kalau ditanya,
gimana sih caranya bisa membalance. Maybe aku nggak bisa balance at that time ya, karena I have to work and I have to take care of the kids and it's loaded ya maksudnya. Jadi kadang aku sampai rumah sering marah sama anak-anak dan mungkin sampai hari ini membekas ke mereka gitu. Jadi tapi I'm trying to make myself a better mother gitu. Jadi kadang-kadang kalau anakku punya trauma in the past because I've been too hard on them, aku suka minta maaf ke anak-anak. Tapi ya mudah-mudahan by the time bisa heal by the time dengan aku lebih bukan menyempurnakan diri, nobody is perfect, tapi membuat diriku berusaha untuk lebih baik lagi dan aku tahu aku salah, aku minta maaf. Jadi aku sampai sekarang kalau ngobrol sama anak-anak, maaf ya kalau dulu aku mengambil keputusan yang salah, yang kalian ada menimbulkan efek di anak-anak gitu. Jadi apa ada sebuah kejadian atau anak-anak pernah mengatakan sesuatu atau kamu melihat sesuatu yang terjadi di anak-anak sehingga membuat itu menjadi penyesalan yang berat? Karena ketika ini from my first marriage and also my second marriage, emosi dua-duanya emosional kan, jadi anak-anak suka ngelihat pertengkaran itu kan is not good for their mental health. Dan ketika aku as a single mother, aku juga nggak bisa, I'm not perfect juga gitu. Kadang-kadang kalau aku udah capek, anak-anak nakal, aku bisa marah gitu. Itu di fase-fase itu kan, yang di fase-fase kamu sempat ada tersandung, ada kasus. Oh ya. Apa yang terjadi dengan Wanda Hamidah pada saat itu? Apa yang kamu rasakan? Aku kasus itu in the lowest point of my life. Tapi juga menurut aku hikmahnya, it's also in the kalau aku melihat dari kacamata hikmah, itu yang menyelamatkan aku juga dari segala keburukan yang terjadi pada masa itu. Ngapain kamu dulu itu? Jadi itu kan setelah aku menikah kan, aku bercerai kan. Ketika aku bercerai, anak-anak Sabtu Minggu kan sama ayahnya. Jadi I feel so lonely. Belum menemukan Tuhan ya pada saat itu. Jadi I'm a Muslim, tapi ketika I'm in the lowest point dan aku belum menemukan Allah, nggak minta tolongnya ke Allah gitu. So saat anak-anak nggak ada, of course it's not depressor, stressor, ya gitu. And then I feel so lost. Ya udah, pergi, and I was drinking. Aku minum, and then just to gimana caranya Sabtu Minggu aku I hate weekdays. Gitu. Jadi you hate weekend. I hate weekend. Gue mau weekend cepat berlalu dengan cara-cara yang salah. Jadi peristiwa itu like wake me up. Allah kasih kembali. Kayak nggak bisa dibilangin ya anak, nggak bisa dibilangin dengan belum kecolek dengan kenapa kamu nggak sholat malam, kenapa kamu nggak ke kajian, belum gitu ya. Jadi bandel nih anak gitu. Jadi Allah kasih peristiwa yang boom gitu. Tuan Hamidah lagi puber kayaknya gitu ya. Iya. Tapi maksudnya aku peristiwa itu membuat aku I'm back on my track. Ya Allah memberikan teguran supaya aku kembali ke jalan yang baik. Jadi ya in the lowest point, but also kalau sekarang aku ngerasa alhamdulillah dan berterima kasih dengan teguran Allah yang
ya harus extraordinary, harus luar biasa gitu tegurannya. Okay. Tapi mengembalikan saya ke jalan yang benar sih. Sebagai ibu yang jadi ya fokus. Kalau ditanya nggak menyesali juga, dan ya alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kan ya. Karena gitu. diingetin kan? Karena diingetin. Coba kalau nggak diingetin, it's gonna be masuk berita terus tuh, aku bacain beritanya enggak ya? Worse. It's gonna be worse. Aku pernah baca postingan yang ketika kamu cerita tentang mobil ya, gitu. Tapi di dalam cerita tentang mobil yang sempat kamu hadiahkan buat almarhum ayah, nah di situ ada cerita di mana kamu sempat di masa-masa yang susah banget, terpuruk, yang kamu bilang berjuang mencari sesuap nasi, betul-betul literally sesuap nasi. Masa iya sesusah itu? Ada di titik itu. Dan nggak cuma sekali kok, aku udah biasa berada di titik itu. Jadi kapan itu? Kapan? Oh itu waktu COVID. Benar-benar nggak ada pemasukan, dan sebelum COVID-nya baru selesai, sebelum COVID itu aku baru berhenti dari sebuah pekerjaan yang tiba-tiba juga selesai. Gitu. Tiba-tiba selesai juga. Jadi habis itu COVID dan wow, it's hit me so hard. Pertama aku nggak punya tabungan, tentunya uang aku habis buat anak-anak ya. Gitu kalau I'm a single mother of 4. Jadi emang beneran dari kamu aja nih buat anak-anak? Aku nggak bisa jawab iya, nggak bisa jawab enggak ya. Oke. Nanti kalau nggak aku bohong, atau enggak nanti kalau aku jawab juga kan nggak ada solusinya juga. Betul. Ya. Jadi pokoknya kamu ya bagian dari kamu kalau ada. Kalau aku bilang iya terus kamu mau nafkahin anak aku jawab. Enggak. Ada. Ya. Ya, tapi ada bagian kamu lah di mana kamu harus berjuang. Itu habis tuh tabungan. Iya. Bukan habis tabungan, aku memang nggak pernah punya tabungan. Hidup aku nggak pernah punya tabungan karena I'm working. Aku bukan orang kaya yang punya, maksudnya gini, bukan punya tabungan gini. I'm a working class yang kalau aku nggak kerja hari ini, aku nggak makan besok. Gitu. Dan sampai hari ini juga gitu. Jadi aku kerja. Jadi bukan orang yang punya tabungan banyak buat hidup 1 tahun, 2 tahun ke depan gitu. Tapi I have faith bahwa Allah akan mencukupi aku dan keluargaku gitu. Dan dan memang kita kalau yakin sama kita sebagai umat beragama, yakin dengan Allah pasti. Tapi ternyata it's true. Iya. Gitu. Itu masa kamu ngajar yoga juga kan? Atau iya, jadi aku sampai mesti gini. Kan waktu itu kan nggak banyak kerjaan. Of course lah aku notaris, tapi kan at COVID nggak banyak kerjaan. Terus kemudian apalagi ya, aku bisa ngajar yoga. Aku sampai ngajar yoga door to door gitu. Mau private nggak? Kamu mau private nggak? Gitu. Kadang aku nawarin, tapi nggak setiap hari juga kan. Kadang ada yang mau, kadang ada yang enggak. Terus di titik ya itu titik balik bahwa tapi kan I have to survive ya karena aku punya anak, kecuali kalau buat diriku sendiri makan apa adanya gampang, tapi kan anak-anak banyak keperluannya ya. Stres juga dong Bu ya. Sekolah ya. Sekolah. Ya sekolah stres juga, bahkan nggak cuma itu, anakku ada yang harus pindah sekolah karena sekolah lamanya mahal gitu, dan sampai aku harus alhamdulillah aku ke sekolah-sekolah. Ada sekolah yang Pak, aku akan terlambat nih bayar uang sekolah 2 bulan. Anakku nanti nggak bisa ikut ulangan. Nggak, it's okay, nggak apa-apa, kamu kirim surat aja. Itu makanya I love that school so much ya. Dan sekolah kamu juga, sekolah Katolik. Oh iya. Mau Tarakanita, Panggo di Luhur gitu, they're very. Ya itu cerita lain lagi nanti kenapa they have a big empathy than other school. Jadi Pak, anakku kasih ulangan ya, aku belum bisa, tapi aku akan bayar di bulan. Give me 2 months. Dan mereka memahami ya. Iya, ibu kirim surat aja, dan se-easy itu. Tapi kamu tahu nggak sekolah-sekolah yang sadis? Ada. Terutama itu international school ya sadisnya. Yeah. Kamu telat 1 bulan aja,
they have like in the kan COVID kan is a bad time. Kau dan sekolah itu bayarnya ya mahal ya. International school itu, tapi aku kayak wow, mereka nggak ada empati sama sekali bahwa kita dalam kondisi yang sulit, nggak seperti sekolah-sekolah lain. Jadi itu juga mempengaruhi aku dalam milih sekolah. Anyway, ya ada, tapi nggak apa-apa. Tapi gini, aku balik lagi, Allah pasti kasih jalan keluar. Allah nggak akan membiarkan aku dan anak-anakku hidup sengsara atau terlantar. You know what? Waktu itu kan zaman COVID kan zaman Zoom gitu ya sekolahnya ya, Zoom gitu. Kok hari ini aku nggak dikasih Zoom ya? Nggak dikasih, karena aku telat 1 bulan. Kejam banget ya, kejam sekali. Anyway, kamu tahu hari itu 2 hari kemudian tiba-tiba tetanggaku, Wanda, kamu mau kasih sekolah? Kamu mau masuk sekolah? Aku enggak. Malakai. 3 hari. Sekolah yang internasional juga. Wow, di Menteng gitu yang. Ini kan jalan Allah ya. Iya. Aku dikasih kemudahan dalam 3 hari, Fen. In the same school yang, in the same method school yang sama-sama internasional. Sama-sama internasional. Tapi yang ini sadis banget. Yang ini, kau beneran tetangga aku. Tiba-tiba came to me. Dia bahkan nggak tahu aku mengalami persoalan ini. Dalam 3 hari. Ya itu kan jalan Allah ya. Kalau kita yakin, kita minta tolong, kita ikhtiar. Sampai hari ini pasti selalu dalam, alhamdulillah ya, selalu dalam pemeliharaan dan perlindungan Allah gitu. Jadi aku orang yang I do have faith to Allah like 1000%. Tapi ada momen-momen kalau aku lihat sih di pemberitaan ya, ada momen satu tentang kasus rumah, terus kemudian kasus yang kamu anak kamu yang apa ada di rumah bapaknya itu kan sempat rame itu. Tapi akhirnya ya itu kan, dan kita lihat postingan kamu gitu emosi. Tapi ada titik di mana kamu akhirnya berpasrah gitu. Apa yang terjadi untuk proses itu? Ya, ya itu kan proses hijrah. Itu memang proses hijrah gitu. Kalau dulu ya mungkin tahu dari beberapa ya, maksudnya aku kalau marah ya berantem, aku harus melawan gitu. Pecahin kaca. Tapi aku udah minta maaf loh. Oh iya. Aku udah dimaafin. Oke. Anyway, tapi terus aku merasa bahwa selama ini aku jadi sosok ibu single mother yang in control with their kids. Jadi aku juga mungkin menjadi sombong ya, karena rasa memiliki. Rasa memilikinya besar. Attachment ke anak besar. Balik lagi, belajar agama lagi. Baru belajar agama nih. Aku kayak mu'alaf baru belajar agama. Baru mencari ya. Muslimnya dari lahir. Tapi belajar agamanya baru. Ternyata memang kamu gak boleh punya attachment yang lebih besar dari Allah dan Rasul. Nah kayaknya attachment aku ke anak ini, dan dalam agama Islam kamu akan selalu dicoba dari attachment yang paling kita cintai. Gitu, aku mungkin bisa survive kehilangan mobil, kehilangan uang, kehilangan ini, tapi ke anak tuh aku it's my, walaupun bukan kehilangan ya sama bapaknya, itu juga my lowest point. Jadi tapi aku belajar let go, belajar surrender ke Allah, belajar berdoa, percaya perlindungan Allah adalah yang paling baik. Itu belajar, itu proses hijrah yang paling berat ya. Untuk belajar melepaskan. Itu kan nggak terjadi dalam sehari. Ya maksudnya hijrah itu kan, hijrah pakaian atau kerudung tuh paling gampang. Tapi hijrah hati itu yang paling berat, susah dan melepas egois, enggak marah ke orang, enggak pakai emosi, itu yang paling susah. Siapa yang nyadarin? Gimana cara sadarnya?
Itu kan lagi emosi lagi di dalam badai itu tadi. Iya. Siapa yang nyentil? Ya Allah lah. Sentilannya. Dengan cara apa? Dengan ketika melihat apa? Enggak, aku di sisi ya sholat, ngaji, kajian, dan ya memang gini loh, Islam kan Allah udah bilang, aku turunkan Quran untuk menjadi petunjuk. Tapi memang dasar umatnya bandel ya, dikasih petunjuk nggak dibaca. Gitu, baca dong. Oh iya, oh ini begini, oh ini begini. Jadi makin lama makin, oke, kita nggak boleh punya attachment gitu ke anak. Terus aku kayak, anaknya nggak kemana-mana. Kok anaknya it's okay sama bapaknya, kok aman mau diapain sama bapaknya si Wan gitu. Kayak, well he's in a good hand gitu. Okay. Oh iya ya benar juga ya. Jadi, oh ya aku laki. Balik lagi lihat kacamata hikmah. Oke, ini it's just my ego. Okay. Jadi ego ya latihan, ya jihad yang paling berat itu kan jihad melawan diri sendiri ya. Jadi I have to reduce. Oke, Wanda, bukan minder ya, tapi aku sekarang di titik bahwa aku selalu humble as dust. You are nobody know you. Pokoknya aku kalau udah jalan ke suatu tempat, you're nothing. Tapi ini bukan buat aku. Jadi nggak usah sedih kalau lo nggak dikenalin orang, nggak usah marah kalau lo nggak dikenalin orang, nggak usah marah kalau lo duduk di belakang. It's fine. Dan I'm comfortable. Aku udah comfortable di situ gitu, sehingga ketika ada orang mengenali aku, justru aku yang wow, berasa sekali nikmatnya gitu. Nikmatnya berasa banget. Wow, dia kenal aku. Wow, aku masih terkenal. jadi kan enak kan kita kalau ngerasa hal kecil-kecil kita ngerasa nikmat kan kita jadi happy ya. Iya. Tapi kalau kita sombong, gila ya, dia nggak tahu siapa gua. Jadi sakit hati gitu ya. Kita jadi gila, siapa lu? Dia nggak tahu siapa. Aku jadi kalau ngelihat orang gitu kayak aku ketawa banget ya, anjir. Kemana aja lu? Bindat. Oh, kamu pernah ada di sana? Nggak segitu. Kayak ya banyak lah apa Penny ngerasain kan kalau ngelihat ketemu bintang tamu, ketemu orang yang lagi ngerasa easy man. Bukan kita lebih baik ya. Enggak. Kita pernah di situ. kita pernah di sesombong itu dan kita menyesal. Malu sendiri. Dan kita malu sendiri. Aduh, panas ya. AC-nya mana? Ini gimana sih kita antara menangis dan tertawa? Next, perjalanan kamu kemarin yang ikut March to Gaza. Iya, itu dia juga. Kan cerita, aku mau jalan ke Gaza. Aku kayak, wow, dia bukan cuman perjuangannya bukan cuma sampai di ban ya Instagramnya. Bukan, Instagramnya udah jihad ya. Tapi kamu pun ikut juga datang di situ. Iya. Apa ada momen kesadaran spiritual apa lagi yang terjadi di sana? Sebetulnya aku tuh udah janji sama diri aku sendiri ya. It's part of kayak oke, aku tuh kalau pergi-pergi lagi, ini termasuk perjalanan buat aku perjalanan hijrah gitu. Ketika boykot aku nggak sampai ke produk, tapi juga ke negara. Kayak aku nggak, I promise to myself, aku nggak akan pergi ke negara-negara yang mendukung Zionis kayak Amerika. UK kayak udahlah ngapain lah, udah berkali-kali kayaknya kayak dulu kita ngerasa keren banget nih kalau ke Paris, kalau ke London, LA, New York gitu. Tapi sekarang kayak enggak, aku mau pergi ke negara-negara yang mendukung Palestina karena aku udah travelingnya udah pengen menyelami, memperkaya batin ya.
kenapa negara-negara miskin ini kan kebanyakan ya, like sekarang kalau kita lihat negara-negara, aku pengen ke Spanyol, kenapa dia bisa membela Palestina lebih dari negara-negara non-Muslim membela Palestina loh. Sementara negara-negara Muslim banyak yang munafik dalam membela Palestina. Pengen ke Spanyol, kenapa? Aku pengen melihat karakter negara yang luar biasa. Yang Irlandia bisa membela Palestina dengan sepenuh hati. Di satu sisi aku merasa malu dengan mereka karena negara kita nggak bisa sekeras itu membela kemanusiaan di Palestina. Tapi mereka yang non-Muslim bisa membela dengan sekeras itu membela Palestina. Aku mau ke Iran udah pernah ya, dan I'm so happy memperkaya batin aku. Gitu, aku pergi ke Iran, aku pengen ke Yaman, aku pengen ke South Africa, aku pengen ke Kuba, aku pengen ke Brazil yang karena mereka negara-negara yang pernah dikolonialisasi dan dihancurkan juga oleh Western country. Aku pengen ke Afrika, aku pengen ke South Africa, aku pengen ke West Africa. Aku pengen perjalanan traveling aku akan menjadi perjalanan batin aku. Jadi nggak cuma sekedar traveling for fun atau for belanja, for shopping. Oh ya, bukan untuk keren-kerenan lagi, tapi pengen yang ada aku kembali dari sana membawa sebuah cerita dan memperkaya aku as a human. Kok bisa ya Iran di embargo tapi rakyatnya nggak kelaparan gitu. Kok bisa ya Spanyol membela dengan kalau ke Mesir kan emang perjalanan kemanusiaan ya, Global March of Gaza. Tapi aku nggak mau ke Mesir lagi. Karena ya itu buat aku contoh kemunafikan negara-negara Muslim ya ada di Mesir. Jadi kalau nggak misi kemanusiaan, aku nggak akan ke sana. Bentar lagi aku juga mau ke Jordania, misi kemanusiaan juga. Walaupun aku pengen ngelihat negara-negara ya, mau Jordania kan sama juga ya, dua kaki juga gitu. Kayak di satu sisi tetangganya sedang dibunuhin ya, sedang digenosida. Bisa loh keluarga royalty ini datang ke pernikahannya Jeff Boss. Gue yang wow. Aku kayak ini peristiwa Palestina membuat aku lose respect to people yang I used to adore them, like Queen Rania gitu. Wow, she's pretty, but now like udah nggak di situ lagi gitu. Udah enggak. Aku lebih pengen ngelihat orang-orang yang punya hati, yang istiqomah dalam membela keadilan, istiqomah dalam membela kebenaran, termaksud negara-negaranya. Ingin melihat karakter orang-orangnya, bagaimana mereka hidup dalam keterbatasan, tapi they have a freedom to speech. Gitu. Ini kalau lihat perjalanan seorang Wanda Hamidah, kalau dulu mungkin lebih banyak peduli terhadap situasi politik di dalam negeri. Sekarang juga sih. Sekarang juga masih ya, tapi kayaknya lebih besar perhatiannya untuk Palestina. Iya, for now on itu menjadi prioritas gitu. Tapi bukan berarti aku abai dengan persoalan politik. Tapi ya masih sih sekali-sekali, maksudnya kalau sempat aku masih suka ada anak-anak sama Syalimah. Syalimah yang paling rajin datang ke aksi kamisannya Bu Sumarsih gitu. Aku kalau ada waktu aku bergabung gitu. Dan terakhir kan kemarin yang aku ke MK demonstrasi itu ya. Ada hal-hal yang genting, aku pasti juga ikut turun. Insya Allah akan ikut turun dalam pembelaan hak-hak ulayat atau orang-orang yang terzalimi. Aku masih sering menyuarakan secara lisan atau komentar aku di media sosial aku. Jadi alat perjuangan juga media sosial. Jadi yang berubah dari seorang Wanda Hamidah dari perjalanan dulu dengan segala pelajarannya gitu, saat justru perjalanan spiritual yang lebih mewarnai. Karena dalam hadis kan your white hair is a reminder. Uban udah banyak ya. Jadi mestinya uban kita itu mestinya menjadi sesuatu hal yang mengingatkan kita. Dan dalam hadis juga kalau kita udah usia 40, setengah kaki kita udah di liang lahat.
Oke. Jadi dari mulai umur berapa nih udah mulai berproses? Ingat nggak? Udah sejak kejadian apa nih udah mulai semakin dalam pengetahuannya, diberi pengetahuan lebih banyak pengetahuan. Maksudnya diberi kesadaran tentang ini tuh dari dari kecil, dari lahir secara papanya. Bukan kesadaran kan kalau ayat gitu aja. Tapi kan kadang-kadang nggak kesadaran secara spiritual ya. Secara spiritual. Yang lebih kental lagi, lebih dekat lagi, lebih tebel lagi tuh. Kalau setelah momen ya apa? Maksudnya kalau secara Islam ya dari lahir itu ayah sholat tapi kan formalitas saja. Terus aku juga suka sufisme yang gampang menyentuh hati aku gitu. Dari SMP udah baca-baca buku sufisme. Tapi ya aku merasa secara kafah menjadi Muslim. Ya baru proses hijrah mungkin in the past 5 years, kurang lebih in the past 5 years. Jadi baru ngerasa bahwa COVID ya. Ya baru menyadari bahwa dunia itu ya panggung sandiwara, bahwa justru dunia itu kita nggak sebetulnya yang memporak-porandakan umat Muslim sehingga gampang terjajah itu pertama dia takut fear of that, takut kematian. Sebetulnya we have to embrace that. Kita harus menyambut kematian dengan mempersiapkan diri, ya kan? Yeah. Semakin kamu takut kematian, ya itu udah ciri-ciri bahwa attachment itu tadi ya. Ya attachment gitu. Terus sama kamu lebih mencintai dunia. Oke. Gitu. Jadi aku mencoba untuk nggak di dua hal itu gitu. Jadi kadang-kadang bukan I need to challenge myself ya. Aku nggak boleh takut. Aku nggak boleh takut demonstrasi. Aku nggak boleh takut datang ke Gaza. Oh iya. Ya itu yang aku tanya. Datang ke Gaza itu kan ya. Sebetulnya bukan ke Gazanya ya. Ke perbatasan. Global March ya. Kita nggak pernah tahu tuh apa yang ada. Sementara kamu cerita tadi kamu sama anak-anak, apalagi masih ada anak yang kecil ya kan. Itu masih lah gitu. Pasti ada lah. Tapi kan aku udah berdoa ya Allah perlindunganmu yang paling baik untuk anak-anakku gitu. Perlindungan aku hanya segini dari perlindungan Allah. Jadi ya karena I try to let go the attachment bahwa anak-anak juga harus mulai mandiri, harus. Jadi aku kalau ngomong sama anak-anak sekarang, kalau ibu meninggal, gitu ya. Kalau besok ibu meninggal, ini begini ya, gitu. Jadi I have to prepare myself and I have to prepare. Aku juga harus menyiapkan mereka dong. Gitu. Jadi kita nggak boleh takut sama kita meninggal gitu. Kita harus we have to prepare. Bisa hari ini kita meninggal, bisa kita nanti malam tidur kita nggak bangun lagi besok, ya kan? We just have to prepare gitu. Jadi ya pertama aku nggak boleh takut walaupun dalam hati takut, tapi ya maksud aku gini loh, kalau meninggal kan ya memang udah bukan kita mencari mau meninggal, tapi bukan saatnya gitu. Bukan saatnya, tapi kalau aku meninggal, aku pengen meninggal dalam ibadah atau dalam jihad. Dalam jihad tuh bukan harus dalam peperangan ya, ketika aku tapi melakukan memperjuangkan kebenaran itu. Iya, jadi ya gitu ya. Orang meninggal dengan berbagai macam alasan, bisa ketabrak mobil, bisa cancer, bisa stroke. Kalau misalnya aku kasih pilihan Fanny, mau meninggal stroke apa mau meninggal jihad? Mau meninggal jihad kan? Ya kan? Iya. Kira-kira kayak gitu. Ini pembahasan sama Wanda Hamid dari ada yang sedih ya, ada yang ketawa, ada yang wah itu membuat langsung berpikir. Mau meninggal kesedek makanan. Iya. Bisa juga ya. Bisa kita juga. Nggak pernah tahu ya. Ya, apa mau meninggal dalam perjalanan ke masjid, dalam perjalanan ke kajian, atau dalam perjalanan ke Kairo karena mau misi kemanusiaan. Gitu. Karena itu kita ya jalani kebiasaan-kebiasaan yang baik. Karena ya itu tadi. Anda terima kasih banyak untuk sharing ceritanya. Udah selesai. Udah. Seru banget. Ya memang tidak salah. Memang dia orang yang keras. Ya kalau bisa dibilang dia mencoba untuk lurus. Tapi apapun itu ya manusia tetap manusia. Iya. Tapi Allah menempa banyak hal kejadian. Betul. Salah satu yang menarik adalah itu. Kayaknya aku seperti bercermin ya. Seorang ibu yang
kontrol, nurut nggak? Harus segini. Egonya Ego itu macam-macam melekatnya di mana-mana. Dan buat kamu ke anak-anak dan ya itu. Iya. Makanya sekarang udah mulai, oke, udah besar, oke, nggak apa-apa, satu-satu pergi. Jadi oke, malah kayak lagi sama papa, oke, gitu. Bener ya? Iya. Wanda, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan minum. Spill the tea. Terima kasih buat Anda yang sudah bergabung.